Selamat datang di presentasi mikrobiologi makanan. Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan produk makanan fermentasi yaitu apple cider vinegar, atau yang dikenal juga sebagai cuka apel. Nah, kelompok kami ini terdiri dari Putri Jasmine, Saskia Purboyo, Matilda Alma, Fatima Nur Asmi, dan Nathanael Sigit. Cuka apel itu apa sih? Cuka apel atau apple cider vinegar merupakan cuka alami yang terbuat dari hasil fermentasi jus apel. Sebagai buah dengan kadar gula yang cukup tinggi, gula pada apel dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Cuka merupakan salah satu produk makanan yang paling tua di dunia setelah wine. Menurut sejarahnya, cuka pertama kali ditemukan oleh masyarakat Babilonia pada tahun 3000 BC. Wine yang dibiarkan pada udara terbuka menyebabkan cita rasanya menjadi masam, sehingga dimanfaatkan untuk memasak dan mengawetkan makanan. Pada tahun 400 BC, Socrates memanfaatkan cuka sebagai minuman kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan pada zaman Romania, prajurit juga menggunakan cuka apel untuk dilarutkan dan membersihkan atau mendesinfeksi luka. Apple cider vinegar merupakan produk makanan hasil fermentasi yang kaya akan asam organik, asam amino, dan juga senyawa fenolik. Proses fermentasi melibatkan mikroorganisme yang mengubah gula menjadi asam organik. Senyawa inilah yang menyebabkan cuka memiliki rasa asam. Keterlibatan mikroorganisme dan penggunaan bahan baku apel menyebabkan cuka apel memiliki kandungan asam amino yang tinggi. Selain itu, protein pada bahan baku apel diubah oleh mikroorganisme menjadi asam amino yang sederhana yang bermanfaat untuk kesehatan. Senyawa fenolik dan flavonoid berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi molekul tubuh dari reaktif oksigen spesies, sehingga mencegah oksidatif stres. Menurut penelitian, hal ini membantu meregulasi metabolisme lipid dengan mencegah oksidasi LDL, serta juga dapat mengontrol tekanan darah. Untuk pengaplikasiannya, apple cider vinegar dapat digunakan sebagai bahan memasak dan bahan makanan, seperti pembuatan saus salad. Dapat digunakan sebagai pengawet makanan, contohnya pada pembuatan acar, dan dapat pula digunakan sebagai agen pembersih. Halo teman-teman, berikut merupakan tahapan dalam melakukan pembuatan apple cider vinegar. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah apel sebanyak 2 buah, gula, dan juga air. Kemudian, siapkan apel dan potong apel hingga kecil sampai menjadi beberapa bagian. Kemudian, apel yang telah dipotong ke dalam beberapa bagian dimasukkan ke dalam toples kaca. Siapkan gula dan air. Kemudian, masukkan gula ke dalam air yang telah disiapkan sebanyak 1 sendok teh gula untuk 1 apel yang digunakan. Pada proses ini digunakan 2 apel sehingga dimasukkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh ke dalam air. Aduk hingga merata. Gula yang telah larut di air kemudian dimasukkan ke dalam toples. Kemudian, tambahkan air hingga apel terendam seluruhnya, aduk hingga merata, dan tutup dengan kain dan juga karet. Tahapan yang tadi saya jelaskan dilakukan apabila ingin melakukan produksi apple cider vinegar untuk skala kecil. Sedangkan untuk tahapan skala industri atau skala besar, maka tahapan yang perlu dilakukan adalah disiapkan apel, dan kemudian apel digiling dan ditekan sehingga terbentuk apple must. Apple must merupakan hasil tumbukan apel yang masih mengandung kulit, biji, dan batang buah. Apple must yang terbentuk kemudian difermentasi dalam kurun waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan, yang kemudian nantinya akan terbentuk cider vinegar dengan pH 3,3 hingga 4. Proses selanjutnya adalah filtrasi atau sentrifugasi, di mana proses ini ditujukan untuk memisahkan bagian cair dan juga padat. Bagian cair kemudian akan masuk ke dalam proses bottling. Proses pembuatan apple cider vinegar berjalan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah dari buah apel harus melalui proses fermentasi alkohol, kemudian baru menjadi cider, baru kemudian melalui fermentasi asetat, baru menjadi apple cider vinegar. Fermentasi alkohol biasanya dilakukan oleh kelompok Indogenesis, seperti misalnya Saccharomyces,
Deckera maupun Hansenia spora, dan biasanya membutuhkan waktu 2-3 minggu. Proses yang terjadi adalah pengubahan glukosa maupun asam amino menjadi alkohol, di mana kadar alkohol yang terbentuk bergantung dari jenis buah dan juga kadar gula yang terkandung di dalam buah tersebut. Penelitian oleh Morrissey pada tahun 2017 menyebutkan bahwa proses fermentasi menjadi cider terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah the fruit yeast, yang kedua adalah fermentasi, dan yang ketiga adalah maturasi, di mana untuk ketiga proses tersebut diinisiasi oleh mikroba-mikroba yang berbeda dan menghasilkan produk-produk yang berbeda pula. Selama proses fermentasi, dihasilkan 3 produk metabolit yang utama. Yang pertama adalah ester, yang kedua adalah alkohol, dan yang ketiga adalah senyawa fenolik. Di mana untuk ester dan juga alkohol umumnya dihasilkan oleh mikroba-mikroba yang berperan pada proses fermentasi, sementara senyawa fenolik dihasilkan pada proses maturasi. Senyawa ester sendiri memberikan cita rasa fruity dan floral. Alkohol berperan sebagai cita rasa tambahan, dan senyawa fenolik yang seringkali dihindari karena menyebabkan aroma-aroma khas yang terkadang tidak enak. Di mana ester kebanyakan dihasilkan oleh yeast tertentu yang menghasilkan etil asetat dan juga 2-fenil asetat. Sementara Saccharomyces menghasilkan isoamil alkohol dan juga isobutanol. Terdapat kadar optimum alkohol pada cider, yaitu sekitar 80-540, di mana jika melebihi kadar tersebut, tepatnya melebihi kadar 400, menyebabkan rasa yang terlalu kuat dan tidak enak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, senyawa fenolik berperan pada pembentukan warna, bitterness, dan juga stringency dari cider. Terdapat senyawa fenolik utama, yaitu adalah procyanidins, yang terbagi menjadi molekul besar dan molekul kecil, di mana keduanya memiliki peran yang berbeda. Kemudian, untuk mikroba yang berperan penting dalam penghasilan senyawa fenolik ini adalah kelompok dari Deckera, di mana senyawa fenolik yang dihasilkan berupa 4 etil asetol, 4 etil fenol, dan 4 etil guasyalkol, dan juga menghasilkan pula asam-asam seperti misalnya asam kumarik dan juga asam ferulik, di mana senyawa-senyawa ini berperan untuk menghasilkan rasa yang kurang enak. Oleh karena itu, sering digunakan sulfur dioksida pada medium fermentasi untuk menginhibisi pertumbuhan dari kedua mikroba tersebut, sehingga tetap dihasilkan cider dengan rasa yang enak tanpa jumlah dari senyawa-senyawa fenolik yang terlalu banyak. Setelah menjadi cider dengan proses fermentasi alkoholik, proses dilanjutkan dengan fermentasi asetat. Proses ini dilakukan oleh bakteri asam asetat atau AAB atau acetic acid bacteria. Pada gambar terlihat struktur AAB yang pada kotak merah merupakan tempat terjadinya proses fermentasi asam asetat. Fermentasi asam asetat terjadi secara aerob, dan bakteri yang berperan adalah AAB yang telah disebutkan sebelumnya, dan paling dominan yaitu Acetobacter sp dan Comagotebacter sp. Bakteri ini merupakan gram negatif dan punya kemampuan fermentasi oksidatif, yaitu oksidasi tidak sempurna dari suatu substrat yang dilakukan oleh enzim dehidrogenase. Pada AAB, umumnya fermentasi jenis ini terjadi pada etanol, karbohidrat, dan gula alkohol menjadi produk berupa asam organik, aldehid, dan keton. Pada proses oksidasi etanol ini atau fermentasi asetat dilakukan oleh 2 enzim yang berada pada membran sitoplasma. Pertama, etanol dioksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi asetaldehid. Lalu asetaldehid dioksidasi oleh aldehid dehidrogenase menjadi asetat. Salah satu proses pembuatan cuka dapat menggunakan Orleans process, yaitu proses fermentasi yang menggunakan tangki kayu atau barel yang dimiringkan. Lalu diberi bagian lubang di atasnya untuk masuknya oksigen dan diberi keran di sampingnya. Dalam tangki ini, pertama terjadi proses konversi etanol menjadi asam asetat dengan proses metabolisme yang telah disebutkan sebelumnya, dan kondisi oksigen tercukupi atau aerob. Setelah itu, pH akan menurun dan mikroba yang tahan asam menjadi dominan, mengeliminasi pula patogen yang tidak tahan asam. Kemudian, proses ini dibiarkan selama 3 bulan, lalu dipanen.
Dengan menggunakan tangki, dianggap cuka memiliki kualitas yang sangat tinggi karena organoleptik yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh pemilihan substrat atau bahan baku sebelumnya, kemudian AAB menghasilkan produk tambahan seperti senyawa ester, dan terdapat interaksi mikroba tong dengan cuka, mikroba barel dengan cuka, atau adanya interaksi mikroba primer dan sekunder. Dan terdapat pula proses aging atau maturasi yang mengkombinasikan dari faktor-faktor tersebut. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan fermentasi oksidatif, bakteri AAB juga bisa memproduksi selulosa. Bahkan Comagotebacter dikomersilkan selulosanya dalam bentuk nata de coco, yaitu Comagotebacter silinus sebagai AAB yang berperan. Selulosa ini secara ekologi berperan agar bakteri dapat mengapung dan mendapatkan oksigen lebih banyak di bagian permukaan. Pada cuka, lapisan ini disebut mother of vinegar. Berbeda dengan pada kombucha yang disebut dengan SCOBY atau symbiotic culture of bacteria and yeast. Perbedaannya terletak pada komposisi dari mikrobanya, yang mana pada vinegar atau cuka hanya terdiri dari bakteri, yaitu bakteri AAB, sedangkan pada kombucha terdiri dari bakteri dan yeast atau ragi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang nutrien dan senyawa bioaktif yang terdapat pada apple cider vinegar. Yang pertama adalah fruktosa dengan kandungan sebesar 6,83 gram per liter. Fruktosa ini merupakan sumber esensial karbon selama proses fermentasi oleh mikroba dan sebagai sumber energi. Fruktosa dalam vinegar berperan pula dalam imunoregulatori, antioksidan, dan aktivitas antikoagulan. Kandungan selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini adalah nutrisi esensial bagi tubuh. Vitamin C berperan dalam aktivitas antioksidan dengan menginhibisi peroksidasi lipid dan oksidatif stres. Sementara mineral seperti Zn dan K dapat mencegah asidifikasi darah dan mencegah keseimbangan asam basa pada darah. Kandungan selanjutnya adalah asam organik. Asam organik yang terdapat pada apple cider vinegar, contohnya adalah asam asetat, laktat, kuinat, tartat, malat, suksinat, dan sitrat. Nah, asam malat, sitrat, suksinat, dan laktat dapat memasuki siklus asam trikarboksilat yang merupakan pathway metabolisme final dari karbohidrat, lipid, dan asam amino, dan akhirnya akan menghasilkan energi. Asam asetat dapat masuk melalui membran sel mikroorganisme dan membunuh bakteri. Selain itu, asam asetat juga mengurangi kolesterol dan triasil gliserol melalui inhibisi lipogenesis di hati. Senyawa selanjutnya adalah polyphenols. Nah, polyphenol ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi, mengurangi oksidatif stres di tubuh, meregulasi metabolisme lipid, mengontrol tekanan darah, serta berperan dalam anti-aging. Nah, aktivitas antioksidan pada apple cider vinegar sebesar 2,65 sampai 14,69 mm trolox per liter. Ini berdasarkan parameter uji DPPH. Nah, apple cider vinegar ini memiliki banyak sekali potensi berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah terkini. Salah satunya adalah dalam weight management. Nah, konsumsi 15 atau 30 ml per hari apple cider vinegar selama 12 minggu terbukti dapat mengurangi berat badan, body mass index atau BMI, hip circumference, dan WHR atau waist to hip ratio. Mekanismenya, dia akan mengurangi rasa lapar sehingga menurunkan intake makanan. Nah, turunnya appetite indikator dibandingkan kelompok yang kontrol. Nah, apple cider vinegar ini akan menurunkan konsentrasi kolesterol dan meningkatkan jumlah HDLC atau high density lipoprotein kolesterol. HDLC ini merupakan good kolesterol yang mengabsorpsi kolesterol dan membawanya kembali ke hati. Kemudian potensi yang kedua itu terdapat pada pasien diabetes tipe 2. Nah, pada pasien diabetes tipe 2, apple cider vinegar ini dapat menurunkan hyperkolesterolemia dan hypertriglyceridemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Masih banyak penelitian-penelitian ilmiah lain mengenai apple cider vinegar serta potensi pemanfaatannya bagi kesehatan manusia selama apple cider vinegar ini dikonsumsi dalam jumlah yang
yang sesuai, tidak berlebihan. Karena apabila berlebihan, dia bisa menyebabkan resiko-resiko yang justru bisa merusak kesehatan. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini.